Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur, pada hari ini Selasa 21 Maret 2023, Pekan Prapaskah keempat. Marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1-16. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, maka barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus selalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bicara tentang sumber mata air yang membawa mukjizat, baik itu ada di kolam Betesda pada zaman Yesus dulu, di Lourdes, ataupun di Sendang Sono, seringkali kita menyaksikan antusias orang untuk menggunakan air tersebut agar beroleh manfaat bahkan mukjizat. Ada yang dengan meminumnya atau sekedar untuk membasuh sambil mengucapkan doa dan ucapan syukur kehadirat Tuhan. Dan kemudian memang begitu banyak kesaksian orang mengalami mukjizat dan kesembuhan, sehingga pengalaman tersebut tersebar ke seluruh pelosok negeri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, gereja tidak pernah mengajarkan bahwa mata air, baik itu di Lourdes maupun di Sendang Sono, adalah mata air yang menyembuhkan. Mata air tetaplah mata air yang memberikan kesegaran, kesejukan, kesuburan, dan kehidupan bagi siapapun yang berada di sekelilingnya, sesuai dengan bacaan pertama dari kitab Nabi Yehezkiel pada hari ini.
Lantas, mengapa ada mukjizat di tempat-tempat seperti itu? Injil Yohanes hari ini memperlihatkan bagaimana Yesus menolak anggapan keliru itu. Bethesda artinya rumah kemurahan. Yesus hadir di sana dan ia membuat tanda ketiga atas orang yang sudah 38 tahun terbaring sakit. Orang itu menaruh pengharapan pada air kolam yang bergoncang sewaktu-waktu dari tahun ke tahun. Ia ingin sembuh namun tidak berdaya dan selalu didahului oleh orang lain. Bayangkan kesedihannya setiap kali melihat air kolam itu bergoncang, ia hanya bisa pasrah selama 38 tahun. Kolam Bethesda yang dikeramatkan oleh masyarakat Yahudi ternyata tidak bisa berbuat apa-apa terhadap si sakit. Sebaliknya, imannya kepada Yesus telah membawanya pada kesembuhan. Inilah yang juga digambarkan oleh Nabi Yeskiel dalam ungkapan bait Allah yang mengalirkan air kehidupan. Hal ini menjadi nyata melalui kisah Injil tentang Kristus yang menyembuhkan seorang lumpuh yang telah menderita selama 38 tahun. Si lumpuh yang mau menerima uluran tangan Kristus dengan berani menjalankan perintahnya. Melalui penerimaan itulah si lumpuh mendapatkan kesembuhan fisik maupun rohani. Kita pun yang mengaku pengikut Kristus dipanggil untuk menerima Kristus seraya meneruskan pancaran air kehidupan yang telah kita terima kepada sesama, khususnya melalui pengampunan dan penerimaan pada orang-orang yang berdosa dan bersalah, sehingga mereka pun boleh merasakan kesembuhan dan pembebasan dari dosa. Bayangkanlah Kristus, Sang Air Hidup, yang mencurahkan rahmat kehidupan dan keselamatan kepada kita yang mau menerimanya. Bagaimana sesama kita dapat melihat Kristus yang bersemayam dalam diri kita melalui perhatian, kasih, dan dukungan yang kita berikan kepada mereka. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk menjadi saluran kasih dan berkat-Mu kepada sesama kami yang membutuhkan, sehingga mereka pun boleh menemukan diri-Mu yang hadir dalam diri kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menerima Kristus dan meneruskan kasih dan berkat-Nya kepada sesama yang membutuhkan. Tuhan memberkati.